welcome back to my channel. I'm really excited to share this information for you. Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di Dosen Milenial, selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu. Yuk kita subscribe sebanyak-banyaknya. Di konten kali ini, saya ingin sharing tentang sebuah teori kecerdasan yang sering disebut juga dengan multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Konten kali ini akan saya awali dengan kisah seorang anak bernama Ihsan dalam film Bollywood Tare Zaman Par. Ada yang sudah pernah nonton film ini? Nah, dia selalu merasa kesulitan untuk menyusun huruf karena huruf-hurufnya itu menjadi bergerak, sehingga dia adalah satu-satunya siswa di kelasnya yang tidak bisa. Selama dia sekolah, Ihsan sering mengalami stres, bahkan juga depresi di asramanya. Kasian banget ya, masih anak-anak sudah harus mengalami ini. Sampai akhirnya seorang guru baru datang mengajar di sekolahnya dan mengajar di kelas Ihsan. Guru ini di dalam film ini namanya Pak Ram Shakar. Pak Ram menolong dia untuk menemukan potensi-potensi tersembunyi dari Ihsan ini. Nah, akhirnya Ihsan bisa membaca dengan strategi khusus dari Pak Ram, dan Ihsan juga ternyata sangat cerdas di bidang lain. Nah, misalnya ketika ada pelajaran ekstra, Ihsan bisa membuat sebuah kapal-kapalan yang bergerak di atas sungai. Bahkan Ihsan ternyata punya kecerdasan visual atau spasial, yaitu bisa melukis dengan bagus ya, dan bahkan memenangkan sebuah lomba lukis yang diadakan oleh sekolahnya. Jadi Ihsan ternyata punya banyak potensi yang belum pernah diketahui oleh orang tuanya, bahkan guru sebelumnya. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar orang tua kita berbicara seperti ini kira-kira? Kamu harus jadi dokter supaya ada dokter di keluarga kita. Atau mama dulu cita-citanya ingin jadi pengacara, nanti kamu kuliah di jurusan hukum ya supaya jadi pengacara. Nah, tapi ada juga di sisi lain yang pernah berbicara seperti ini. Aku tuh sebenarnya nggak pengen kuliah di jurusan psikologi, aku pengennya jadi fotografer. Nah, ada yang pernah curhat kayak gitu nggak? Atau dia merasa sedang berada di tempat yang salah ya, misalnya aku tuh paling nggak bisa matematika, tapi kenapa setiap hari aku harus berhadapan dengan rumus dan angka di pekerjaanku, aku nggak bisa banggain orang tuaku. Sesuatu yang kelihatannya salah, teman-teman, itu adalah salah satu alasan kenapa saya pengen sharing ke teman-teman semua bahwa teori multiple intelligence ini menghadirkan sebuah teori yang bisa mengubah mindset kita sehingga kita bisa menghargai, sehingga kita juga bisa menggali dan menemukan potensi-potensi yang mungkin masih belum digali ya dari siswa kita, bahkan anak-anak kita.
Satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa kita semua terlahir dengan kecerdasan kita masing-masing. Nah, menurut Howard Gardner, seorang psikolog lulusan Harvard, ya, dia sangat-sangat passionate sekali di dalam multiple intelligence ini, dan walaupun dia seorang psikolog, dia juga banyak berkontribusi di bidang pendidikan. Nah, dia menemukan teori multiple intelligence ini. Dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia terlahir dengan keunikan kita masing-masing dan kecerdasan kita masing-masing. Minimal kita punya 8 jenis kecerdasan yang terlahir dengan kita, terlahir bersama-sama dengan kita. Nah, apa saja kecerdasan itu? Yang pertama, kecerdasan kinestetik ya, atau body smart. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya sangat cerdas sekali dalam gerakan tubuh, dalam baik itu motorik, halus, bahkan kasar. Jadi punya fisik yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian ada juga interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berrelasi dengan baik. Makanya sering dikatakan dengan people smart. Nah, jadi ada yang interpersonal. Nanti kita akan lihat ya kebalikannya intrapersonal. Selanjutnya, linguistic intelligence ini adalah orang-orang yang bisa mengelola huruf, kata, kalimat, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, mereka sangat pintar sekali ya untuk mengekspresikan ide, tulisan, apapun itu dalam bentuk olahan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya ada logic smart ya, atau sering dikatakan dengan matematik, logical intelligence. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa mengolah angka-angka, bahkan menggunakan logika mereka ya, ketika menghadapi atau memecahkan masalah. Nah, next itu ada nature smart. Ini adalah orang-orang naturalistik yang sangat-sangat memahami alam. Mereka mengenali tumbuhan, baik hewan atau benda-benda alam yang memang ada di sekitar mereka ya. And then ada intrapersonal. Kalau tadi interpersonal itu adalah kita, kemampuan kita dengan orang-orang sekitar kita. Nah, kalau intrapersonal ini adalah self smart, yang artinya kita bisa bersikap atau memiliki pemikiran reflektif terhadap diri kita sehingga kita mengenali diri kita, mengenali potensi kita, apa kelemahan kita, bagaimana caranya supaya kita misalnya bersemangat melakukan sesuatu. Nah, terus ada picture smart juga. Ini visual atau spatial intelligence ya. Ini orang-orang yang menguasai atau sangat-sangat memahami gambar, sangat-sangat pintar untuk misalnya dalam 3D seperti itu. Kemudian ruang itu, nah misalnya pekerjaan yang paling cocok nih itu adalah pilot ya. Nah, orang-orang yang menguasai spasial atau sangat cerdas di dalam visual ini itu cocok banget jadi pilot. Nah, kemudian ada music smart, ini orang-orang musikal yang bisa mengolah musik, mengubah musik, menciptakan musik, bahkan mengekspresikan musik. Nah, inilah ke-8 intelligence yang kita miliki, dan semua kecerdasan ini bisa membawa kita kepada kesuksesan ya. Karena apa? Karena ketika kita punya kecerdasan, itu pasti kita akan diarahkan untuk melakukan sesuatu yang berguna ya, atau yang suatu karya yang sangat bernilai gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak pemusik ya. Nah, orang-orang yang pintar di musik itu bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, komposer. Nah, orang-orang misalnya yang pintar di matematika nanti bisa jadi seorang akuntan. Nah, yang cerdas kinestetik bisa jadi atlet. Nah, semuanya itu kecerdasan yang kita miliki itu bisa membawa kesuksesan kepada kita ya, jika diarahkan dengan baik. Nah, ini dia kuncinya. Walaupun tadi kita tidak punya kecerdasan yang sama, pasti kita punya keunggulan atau potensi yang sebenarnya ada pada kita, yang kalau ditemukan, yang kalau distimulus dan dilatih terus-menerus itu bisa membawa kesuksesan dan bisa membuat kita sangat berhasil. Nah, kecerdasan kita ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, termasuk hereditas atau gen, kemudian lingkungan dan nutrisi. Nah, jadi orang tua jangan pernah mudah merasa sedih atau
down kalau misalnya anaknya tidak pintar berhitung misalnya, atau ketika misalnya tidak bisa membaca langsung menjudge dia itu anak yang bodoh gitu ya. Guru-guru juga please, kita tuh nggak ada yang bodoh, kita terlahir dengan potensi, terlahir dengan keunikan kita masing-masing, karena kita tuh berharga ya di mata pencipta. Nah jadi kalau misalnya dia tidak bisa membaca, apakah sudah diajari dan dilatih? Nah, kalau tidak bisa matematika, apakah sudah distimulus dengan strategi yang tepat? Nah, jadi tanyakan lagi, jangan langsung menjudge dengan mudah. Jadi kalau misalnya sudah digali, tapi misalnya belum berkembang, ayo digali di kecerdasan yang lain. Jangan menutup mata sama keunggulan atau kecerdasan di dalam bidang lain. Siapa tahu ternyata si anak punya potensi yang belum digali sama sekali. Nah itu dia sharing informasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di konten selanjutnya. See you, bye bye.